Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafitawati Duyanini. Saya mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai peran mahasiswa psikologi dalam mewujudkan mental wellness masyarakat. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal kesehatan mental terlebih dahulu. Ada berbagai macam definisi mengenai kesehatan mental. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi kesehatan mental menurut WHO. Kesehatan mental menurut WHO merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Selain itu, di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur mengenai kesehatan jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 menyebutkan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Dengan dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah ketika kita dapat beradaptasi dengan lingkungan kita, dapat mengolah stres dengan baik, dan bekerja secara produktif. Kesehatan mental itu sangatlah penting teman-teman, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dua hal ini saling berhubungan. Jika fisik kita sakit akan mempengaruhi psikis kita. Begitu pula sebaliknya, jika psikis kita sakit akan mempengaruhi fisik kita. Di Indonesia, berdasarkan data Riskerdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 7 dari 1.000 rumah tangga terdapat anggota keluarga dengan skizofrenia atau psikosis. Lebih dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun terkena gangguan mental emosional. Lebih dari 12 juta orang berusia di atas 15 tahun diperkirakan telah mengalami depresi. Sedangkan menurut WHO pada tahun 2010 menyebutkan angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 hingga 1,8% per 100.000 jiwa. Data ini menyebutkan bahwa masalah kesehatan mental di Indonesia masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya cara atau tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan mental itu sangatlah penting. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, dengan adanya kebijakan new normal, physical distancing, banyak kebiasaan kita yang harus berubah atau bahkan tidak bisa kita lakukan. Jika kita tidak pandai untuk beradaptasi, bisa menyebabkan masalah kesehatan mental loh. Nah, disinilah mahasiswa psikologi harus memiliki peran. Mahasiswa sebagai agent of change harus membuat perubahan, walaupun perubahan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mahasiswa psikologi yang memang dalam kesehariannya membahas masalah psikologis, kesehatan mental, dan lain-lain memiliki peran penting dalam mewujudkan mental wellness masyarakat. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa psikologi? Yang pertama, sebagai mahasiswa psikologi, kita dapat melakukan promosi kesehatan mental. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, apalagi dengan adanya kecanggihan teknologi seperti saat ini. Promosi kesehatan mental dapat dilakukan dengan sangatlah mudah. Kita bisa memanfaatkan berbagai macam sosial media sebagai media promosi. Bisa dengan menggunakan pamflet atau poster, membuat video, atau yang lagi hit saat ini, kita bisa menyebarkan promosi kesehatan mental melalui sebuah thread di Twitter. Atau masih banyak berbagai macam kegiatan lainnya. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kita bisa menyebarkan tips-tips menjaga kesehatan mental di tengah era new normal atau yang lainnya yang berkaitan dengan kesehatan mental di tengah pandemi. Tentunya, apa yang kita sebarkan ini harus dapat dipertanggungjawabkan, harus dengan data-data yang valid dan bukan malah menjerumuskan dengan data-data yang hoax. Hal ini bisa dicegah dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen atau ahli sebelum menyebarkannya. Selanjutnya, peran penting mahasiswa psikologi adalah meluruskan stigma negatif yang beredar di masyarakat. Di Indonesia sendiri, masih ada anggapan bahwa gangguan jiwa ataupun masalah kesehatan mental itu sebuah aib. Dan hal ini yang menyebabkan seringkali penderita gangguan jiwa itu takut untuk datang berkonsultasi dengan psikolog karena takut dianggap orang gila atau hanya sekedar malu.
Padahal, yang datang ke psikolog itu belum tentu orang yang memiliki gangguan jiwa. Bisa saja mereka hanya perlu berbagi kisah atau hanya mencari alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di sini kita perlu meluruskan stigma negatif itu dan mengkampanyekan bahwa jangan pernah takut untuk datang ke psikolog. Dan datang ke psikolog itu bukanlah aib yang harus perlu dipermalukan. Sebagai mahasiswa psikologi, kita juga bisa memanfaatkan ilmu konseling yang sudah kita pelajari dengan menjadi konselor sebaya. Karena biasanya dengan hanya berbagi kisah saja, kita bisa meringankan beban seseorang. Hal ini bisa dimulai dari menjadi tempat curhat atau berbagi kisah, dimulai dengan orang-orang terdekat di sekitar kita, bisa dengan teman ataupun dengan keluarga. Dimulai dari yang terdekat saja, kita bisa menjaga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Seperti itulah personal statement saya mengenai peran mahasiswa psikologi dalam mewujudkan mental wellness masyarakat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan mental karena jiwa yang sehat, raga juga sehat. Terima kasih.